Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Pajak Internasional. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-6. Silakan teman-teman untuk membuka e-learning berkaitan dengan materi kita hari ini. Sudah saya share ada di e-learning ya. Nah, untuk PowerPoint ya yang telah saya simpan dalam bentuk PDF, kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 26. Ya, PPh pasal 26 ini berkaitan dengan apa sih, Pak? Ya, PPh pasal 26 ini dikhususkan bagi perusahaan atau badan asing dan juga dikategorikan bagi warga negara asing yang notabene menerima penghasilannya di Indonesia. Ya, beberapa kali saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa PPh pasal 26 adalah penghasilan yang diterima baik oleh warga negara asing maupun badan asing. Nah, pengertiannya, teman-teman bisa lihat, PPh pasal 26 didefinisikan sebagai PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya, jadi tentunya PPh tersebut dikenakan karena memang diperoleh atau bersumber dari Indonesia. Sehingga Indonesia lah yang berhak untuk melakukan pemajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh WNA maupun badan asing tersebut. Ya, tapi dikecualikan kepada bentuk usaha tetap. Jadi bentuk usaha tetap itu dia nggak masuk dalam kategori pemotongan PPh pasal 26, melainkan masuk dalam kategori pemotongan PPh yang eh, se yang notabene itu dikenakan seperti pada wajib pajak dalam negeri. Ya, jadi dia kayak dikenakan PPh badan, PPh pasal 23, PPh pasal 21 dan seterusnya ya. Jadi dia karena bentuknya adalah bentuk usaha tetap, maka dari itu dia akan dikenakan PPh yang layaknya dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu siapa sih pemotong pajak berkaitan dengan PPh pasal 26? Ya, yang berhak untuk melakukan pemotongan pajaknya satu adalah badan pemerintah. Ya, badan pemerintah. Badan pemerintah itu kayak apa sih, Pak? Kayak bendaharawan pemerintah maksudnya gitu ya. Lalu ada subjek pajak dalam negeri, ada penyelenggara kegiatan ya, penyelenggara kegiatan tuh kayak apa, Pak? Kayak event organizer. Lalu ada wedding organizer atau dia menyelenggarakan kegiatan berupa seminar, training, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya adalah pemotong pajak berikutnya adalah bentuk usaha tetap. Ada juga perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain bentuk usaha tetap di Indonesia ya. Jadi ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya tapi selain BUT tapi dia ada di Indonesia. Adapun tarif dan objek PPh pasal 26 ya, teman-teman bisa menemukannya di website atau di buku berkaitan dengan PPh pasal 26 silahkan ya, kita bisa mencari tahu berapa sih tarifnya dan objek PPh pasal 26 itu untuk apa saja. Yang pertama, 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Berupa apa, Pak? Berupa dividen, bunga, premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ya. Lalu ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Ya, misalnya kayak gimana, Pak? Misalnya
ada jasa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang tenaga asing atau tenaga ahli dari luar negeri. Lalu dia mengerjakan jasa misalnya katakanlah jasa manajemen atau jasa konsultasi. Nah, ketika mendapatkan imbalan, nanti akan dipotong PPh pasal 26. Ya, dengan syarat bahwa warga negara asing atau dia mengatasnamakan badan atau perusahaan tertentu, dia bekerja di Indonesia atau memberikan jasa manajemen fee atau jasa konsultan tidak lebih dari 183 hari. Ya, karena dia memberikan jasa pekerjaan dan kegiatan itu tidak lebih dari 183 hari. Kemudian ada hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap, dan transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang. Ya, jadi jasa-jasa tersebut atau kegiatan, aktivitas tersebut itu tentunya akan dikenakan PPh pasal 26 dan dia masuk sebagai kategori objek PPh pasal 26. Tarifnya adalah 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, ya, seperti itu. Nah, tarif yang kedua ya, kalau tadi kita sudah lihat ya 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh WP luar negeri. Nah, untuk tarif objek pajak PPh pasal 26 yang kedua, 20% dari perkiraan penghasilan neto berupa apa saja, Pak? Satu, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia ya. Penjualan harta seperti apakah, Pak? Seperti penjualan kendaraan, bangunan ya, sejauh dilakukan di Indonesia ya. Misalnya ada bule, dia walaupun dia stay di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, ternyata dia punya harta. Lalu hartanya tersebut katakanlah apartemen. Apartemennya dia jual, nah itu akan dihitung 20% dari perkiraan penghasilan neto. Ya, berupa penghasilan dari penjualan apartemen di Indonesia. Lalu ada premi asuransi, kemudian premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Lalu ada penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C. Selanjutnya, yang ketiga, tarif dan objek PPh pasal 26 yang ketiga, teman-teman bisa lihat, 20% dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia. Ya, jadi ini 20% juga dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Jadi kalau ditanamkan kembali di Indonesia, tentunya dia tidak dikenakan pemotongan pajak PPh pasal 26. Tapi kalau misalnya diambil atau ditarik dananya, tentu dia harus me tentu dianya ini akan dipotong PPh pasal 26. Ya, jadi harus penghasilan tersebut kalau ditanamkan kembali di Indonesia, pasti dia dibebaskan dari pemotongan pajak sebesar 20%. Lalu yang berikutnya, tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan dengan menunjukkan surat keterangan domisili atau Certificate of Domicile atau Certificate of Residence atau Form DGT-1. Ya, jadi tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan dengan menunjukkan surat keterangan domisili. Lalu tarif PPh pasal 26 ini bersifat final ya, dalam artian tidak bisa dikreditkan. PPh pasal 26 ini bersifat final, tidak bisa dikreditkan. Seperti itu. Selanjutnya,
Yang bukan merupakan objek PPh Pasal 26, teman-teman bisa lihat, BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila seluruh penghasilan kena pajaknya sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia. Ya, jadi BUT tersebut tentu akan dikecualikan dari potongan PPh Pasal 26 apabila seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Ya, jadi harus dalam bentuk penyertaan modal. Jadi dia menyertakan modal lagi ya, dia ikut menanamkan saham lagi. Ikut menanamkan modal saham lagi pada perusahaan. Dia terserah mau jadi pendiri atau mau jadi peserta pendiri, it's okay, nggak ada masalah. Asalkan dalam bentuk penyertaan modal. Yang kedua, dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Ya, itu jadi masuk dalam salah satu kriteria persyaratan bukan objek PPh Pasal 26. Yang ketiga, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial. Ya, jadi bukan merupakan objek PPh Pasal 26. Jadi tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali. Dia nggak boleh misalnya dia mau, saya mau alihkan lah buat yang lain lagi atau saya mau alihkan, mau invest di negara tetangga di sampingnya Indonesia misalnya seperti itu ya. Jadi dia tidak boleh tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi atau komersial. Lalu yang kedua adalah badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Siapa aja, Pak? Ada ATASE, perwakilan diplomatik, duta besar ya. Tetapi sejauh duta besar, perwakilan diplomatik atau ATASE-nya Indonesia di negara mereka pun sama-sama memperlakukan hal yang serupa. Ya, kalau duta besarnya Indonesia di negara mereka tidak dipotong pajak atau tidak dikenakan pajak, maka duta besar mereka pun di Indonesia akan dibebaskan pajak. Tapi kalau misalnya duta besar kita di sana dikenain pajak, ya berarti duta besar mereka pun akan dikenakan pajak. Jadi harus ada simbiosis mutualisme ya, harus sama-sama menguntungkan atau dengan kata lain win-win solution. Ya, jelas ya teman-teman ya. Lalu saat terutang, cara pemotongan dan penyetoran SPT masa PPh Pasal 26. Nah, untuk PPh Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Tergantung mana yang terjadi lebih dahulu ya. Jadi PPh Pasal 26 ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran. Jadi misalnya kita transaksinya misalnya bulan Januari 2021, baru dibayarkan bulan Oktober 2021. Berarti terakhir untuk melakukan pembayaran adalah tanggal 10 sebenarnya ya, tanggal 10 bulan November terakhir bayar. Lalu untuk melakukan pelaporan, itu dia harus melaporkan di tanggal 20 November. Ya, karena kita lihat tanggal bayarnya adalah bulan Oktober. Jadi tanggal 10 November terakhir bayar, ya menggunakan e-billing pajak, tanggal lapornya adalah tanggal 20 November, seperti itu. Nah, PPh Pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Ya, jadi tergantung mana yang terjadi lebih dahulu. Nah, pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan Pasal 26 rangkap 3. Ya, kalau sekarang kita sudah membuat elektronik SPT PPh Pasal 23/26. Ya, jadi kita tinggal print aja, ya. Yang satu kita keep buat diri kita sendiri, ya untuk perusahaan internal, maaf. Yang kedua adalah untuk
supplier ataupun WNA atau badan asing tadi ya yang kita potong PPh pasal 26. Lalu yang ketiga, kita harus report kepada kantor pajak. Ya, sekarang dengan era teknologi, era digital sekarang ini, kita nggak perlu lagi ya, kalau mau lapor ke kantor pajak dalam bentuk PDF, it's okay. Dia udah kita kasih laporan induknya saja, SPT induk PPh pasal 26. Kita lampirkan BPN-nya, bukti penerimaan negaranya, baru kita kirimkan ya. Kita bayarkan, kita input nomor NTPN ke dalam ISPT PPh pasal 26, baru kita akan melakukan pelaporan. Seperti itu menggunakan e-filing. Bayarnya pakai e-billing pajak, lapornya pakai e-filing. Ya, jadi kita mengurangi bentuk administrasi yang banyak atau yang bertele-tele. Contohnya apa, Pak? Yang nggak perlu ngeprint-ngeprint lagi, ya kan? Karena kan sudah bisa disimpan dalam bentuk PDF ya, teman-teman ya. Nah, kemudian PPh pasal 26 ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak. Sekarang kita menyebutnya dengan e-billing pajak. Yang mana untuk membuka e-billing pajak cukup kita masuk atau kunjungi websitenya ya e-billing pajak dan memunculkan kode e-billing pajak tinggal kita bayarkan ya. Terserah mau pakai internet banking, pakai kantor pos, atau ke ATM, ke bank dan lain sebagainya ya, ke bank persepsi, bank yang ditunjuk dan tinggal melakukan eksekusi pembayaran. Dan itu paling lambat tanggal 10 bulan takvim berikutnya. Ya, setelah bulan saat terutangnya pajak. Seperti yang tadi saya kasih contoh, kalau kita transaksinya bulan Oktober, terakhir bayarnya adalah tanggal 10 November. Terakhir lapornya adalah tanggal 20 November. SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar ketiga, ya kita nggak pakai lagi nih lembar-lembar ketiga, lembar kedua, lembar ke satu, udah nggak perlu. Yang penting kita tinggal print aja e-billing pajak satu lembar, lalu kita langsung bayarkan. Kalau kita habis bayarkan, kita akan memperoleh bukti penerimaan negara. Nah, di sana akan muncul nomor NTPN-nya, tinggal kita input ya. Cukup seperti itu. Kita tinggal bawa e-billing pajak kan misalnya ke kantor pos buktinya. Lalu kita dapat bukti pembayarannya itu berupa bukti penerimaan negara. Ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah langsung lanjut berkaitan dengan bentuk usaha tetap. Saya skip karena 2 sesi kita sudah membahas tentang bentuk usaha tetap. Jadi kita lanjutkan dengan masih topik PPh pasal 26. Ya, di sini kita lihat ya, saya buka di Klik Pajak ya. Beberapa website yang saya jadikan sebagai rujukan bagi teman-teman sekalian, boleh teman-teman buka juga websitenya. Ulasan lengkap PPh pasal 2326 dan pengelolaannya di Bupot atau Bukti Potong Unifikasi. Ya, jadi kita lihat bersama ya bagaimana PPh pasal 2326 karena tadi di dalam PowerPoint-nya sendiri hanya menjelaskan PPh pasal 26 ya belum terlalu dalam ya. Apalagi cuma dijelaskan dalam 10 slide saja. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ada banyak macam pajak penghasilan. Salah satunya adalah pajak penghasilan berdasarkan ya, berdasarkan pasal 23 dan 26 ya. PPh pasal 23 sifatnya tidak final, bisa dikreditkan, sedangkan PPh pasal 26 sifatnya final, tidak bisa dikreditkan. Maka dari itu, website tersebut Klik Pajak mengulas lengkap PPh pasal 26, perhitungan PPh pasal 26, serta besaran PPh 23 terbaru, hingga pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT masa PPh melalui elektronik bukti potong unifikasi. Ya. Pernah ada mahasiswa bertanya sama saya, Pak, saya mau tanya kenapa sih Pak PPh pasal 26 selalu disamakan atau disejajarkan dengan PPh 23?
Ya, kalau teman-teman buka SPT PPh pasal 26, dia tuh ada nama lainnya. PPh pasal 26, PPh pasal 23 garing PPh pasal 26 ya, 23 garing 26. Dia tuh nyambung sama-sama 26. PPh pasal 21 pun sama, 21 SPT PPh pasal 21 garing 26. Ya, jadi mencakup 2. 1, 2, 3, 26, satunya 21, 26. Kenapa sih Pak kalau 23, 26 dikenakan untuk transaksi jasa yang berhubungan dengan badan atau perusahaan. Kalau badan atau perusahaan dalam negeri kena PPh 23, kalau badan atau perusahaan luar negeri kena PPh pasal 26. Makanya namanya SPT PPh 23, 26. Kalau orang pribadi dalam negeri kena PPh pasal 21, kalau orang pribadi luar negeri kena PPh pasal 26. Ya, teman-teman ya, jelas ya. Jadi 21 itu untuk orang pribadi dalam negeri, 26 untuk orang pribadi luar negeri. Kalau 23 untuk badan dalam negeri, 26 untuk badan luar negeri. Makanya dia nempelnya sama-sama itu. Bukti potongnya itu nanti di-generate dari SPT PPh 2126 atau 2326. Karena yang saat ini kita bahas adalah yang PPh 23 garing 26 ya teman-teman ya. Jelas ya penjelasan saya ini. Nah, kita di sini akan menemukan penjelasan tentang PPh pasal 26 dan 23 yang terbaru. Mulai dari pengertian PPh pasal 23, 26, kemudian objeknya itu apa? Objek, subjek, tarif hingga penggunaannya diatur dalam Perundang-undangan Pajak Penghasilan. Ya, sebelum itu lebih lanjut membahas tentang PPh pasal 26 dan berapakah besaran PPh 23 terbaru. Nah, di sini kita akan mengingatkan kepada semuanya tentang pentingnya untuk mengelola pajak bisnis dengan cara yang praktis ya. Betul ya, kita cukup percaya bahwa bisa dikatakan kita bisa membuat perencanaan pajak juga ya. Perencanaan pajak bukan hanya dari versi pajak domestiknya saja, tapi juga perencanaan pajak dari versi pajak luar negeri atau yang dikenakan kepada pajak-pajak yang bisa dimanfaatkan ya oleh pihak asing atau warga negara asing atau badan asing. Karena mereka juga mau dong dipotong pajak dengan tarif yang kecil. Atau kalau bisa Pak, nggak dipotong pajak sama sekali, 0%. Ya bisa ya, tergantung kepada tax treaty-nya. Seperti itu. Nah berikut ini adalah daftar isi yang akan kita lihat ya berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Apa sih PPh pasal 26, 23, lalu pengertian PPh 23, 26, lalu perbedaan PPh 26, 23, tarif PPh 26, serta besaran PPh 23 terbaru, lalu apa sih objek PPh 23 terbaru dan PPh pasal 26, siapa pemotong PPh 23, 26, berapa besaran PPh 23 terbaru dan tarif PPh pasal 26. Aturan penggunaan PPh pasal 23, 26, perhitungan PPh 23, 26, contoh perhitungan PPh pasal 23, contoh perhitungan PPh pasal 26. Lalu, tata cara penerbitan bukti pemotongan PPh 23, 26, wajib elektronik bukti potong mulai Oktober 2020 ya. Bagi teman-teman yang memang pekerjaannya menangani berkaitan dengan pajak, nah ini kita ada reminder lagi bahwa wajib menggunakan BUPOT atau elektronik bukti potong mulai Oktober 2020. Ya, ya ya teman-teman ya. Kita akan melihat ya apa sih PPh pasal 26 dan 23 itu. Nah, pengertian PPh pasal 23, 26 adalah PPh yang berasal dari transaksi badan usaha pengusaha kena pajak. Pak, kalau misalnya saya pengusaha kena pajak, misalnya, saya bekerja di sebuah perusahaan yang sudah PKP. Lalu saya menggunakan jasa kepada salah seorang
Orang pribadi, dia belum PKP, saya harus potong apa, Pak? Nah, kita harus lihat dulu, transaksinya itu transaksi apa? Apakah dia masuk dalam belanja jasa, ya, dalam kategori belanja jasa yang ada di PMK 141/2015, Junto PMK 244/2008. Ya, apakah ada di sana? Kalau dia masuk dalam kategori belanja jasa, maka dia kena tarif PPh 23, ya kan? Kita langsung bisa membedakan. Tapi kan dia orang pribadi, ya tetap kita akan potong dia 23 karena dia melakukan belanja jasa. "Pak, bisa nggak sih Pak, saya potong dia PPh 21?" Ya kita harus lihat dulu, memang dia ini menerima penghasilan tidak berkesinambungan kah? Atau dia menerima penghasilan berkesinambungan? Tapi kita harus lihat lagi, teliti lagi jenis penghasilannya itu penghasilan apa. Ya itu yang harus kita pahami secara bersama. Jadi penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha pengusaha kena pajak dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang PPh, ya. Nah, dasar hukum PPh pasal 2326 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang PPh. Dan Undang-Undang PPh ini 4 kali mengalami perubahan. Dan Undang-Undang PPh terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jelas ya teman-teman ya? Berubah deh dia menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, PPh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diantaranya ada PPh orang pribadi berkaitan dengan PT Tahunan Orang Pribadi atau PPh Pasal 21 ya. Lalu ada PPh Badan, ada PPh Pasal 4 Ayat 2 yang merupakan PPh final, ada transaksi saham, obligasi, bunga deposito, jasa konstruksi, sewa tanah dan atau bangunan, pajak hadiah, pajak undian, ya kan? Itu semua masuk dalam kategori 4 ayat 2. Lalu pajak penghasilan pasal 15 berkaitan dengan pelayaran dalam dan luar negeri, pelayaran penerbangan. Kemudian ada pajak penghasilan pasal 21 ya, terkait gaji atas karyawan. PPh pasal 22 terkait dengan impor barang dan transaksi dengan bendaharawan pemerintah yang berhubungan dengan misalnya rokok, batu bara, minyak, ya. Lalu ada dolok dan bulog dan seterusnya. Lalu ada PPh pasal 23 berkaitan dengan belanja jasa, PPh pasal 24 berkaitan dengan kredit pajak luar negeri. Untuk PPh pasal 2529 itu berhubungan dengan PPh badan. Untuk PPh pasal 26, nah ini berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh oleh warga negara asing maupun badan asing selama penghasilan tersebut diperoleh di negara Indonesia. Pengertian PPh pasal 23, pajak yang dikenakan pada PPh atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Ya maksudnya selain telah dipotong PPh pasal 21 artinya kalau udah dipotong di PPh 21 nggak boleh dipotong lagi di PPh pasal 23 gitu maksudnya ya teman-teman ya. Ya kalau dipotong 21 ya nggak boleh dipotong lagi di 23. Lalu pengertian PPh pasal 26 seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide. Ya, PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain bentuk usaha tetap dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri. Ya, jasa teman-teman. Pengulang doang. Berdasarkan penjelasan yang tadi saya sampaikan. Nah, perbedaan PPh pasal 2623 dan tarif PPh pasal 26 serta besaran PPh 23 terbaru. Meski PPh pasal 26 dan 23 merupakan sama-sama PPh yang dikenakan untuk jenis penghasilan yang diterima dalam bentuk dividen, ya, jadi merupakan sama-sama pajak penghasilan yang dikenakan untuk jenis penghasilan yang diterima dalam bentuk dividen hingga keuntungan yang diperoleh
karena pembebasan utang dan lainnya. Namun perbedaan PPh 2326 adalah terletak pada subjek atau orang yang dikenakan pajak ini, ya. Jadi namun perbedaan PPh pasal 2326 ini adalah terletak pada subjek atau orang yang dikenakan pajak ini. Jadi kita lihat pada orangnya ya, pada subjeknya, siapa sih Outuan A, Outuan B, Outuan C, misalnya seperti itu. Nah, subjek pajak secara umum adalah orang pribadi dan penerima warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ya, jadi orang pribadi dan juga penerima warisan yang memang belum terbagi. Lalu yang kedua adalah badan, ada bentuk usaha tetap, ya. Kemudian subjek pajak ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, BUT yang menjadi subjek pajak diantaranya, ya kita sudah bahas ya, 2 kali sesi kita bahas tentang BUT, kita refresh kembali, ada tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, ya, ada pertambangan dan penggalian sumber alam, lalu ada wilayah kerja, pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ini jauh lebih detail ya dengan penjelasan BUT yang kemarin saya sampaikan. Lalu ada orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. Lalu ada komputer ya, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Ya, ini makin lengkap ya penjelasan berkaitan dengan BUT. Lalu siapa sih subjek pajak yang dikenakan PPh pasal 23 dan tarif PPh 23 atau besaran PPh 23? Nah, sesuai dengan pengertian PPh pasal 23 di atas, maka yang menjadi subjek atau orang yang dikenakan tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 adalah satu, yaitu wajib pajak dalam negeri WPDN. Kemudian yang kedua adalah bentuk usaha tetap. Nah, siapa subjek pajak yang dikenakan PPh pasal 26? Baru nih kita bahas tentang PPh pasal 26 karena terkait dengan topik kita hari ini. Nah, masih sesuai dengan pengertian PPh pasal 26 di atas, maka seorang individu atau perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri atau subjek yang dikenakan PPh pasal 26. Ya, adalah satu pengoperasian usaha di Indonesia. Ya, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ya kebetulan dia nggak tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Ya, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya, jadi seorang individu yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang pengoperasian usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu yang kedua, memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ya, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya, jadi perbedaan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 adalah satu, PPh Pasal 23 digunakan untuk memotong PPh dari objek PPh 23 yang dikenakan pada subjek wajib pajak dalam negeri. Ya, jadi PPh Pasal 23 ini digunakan untuk memotong PPh dari objek PPh 23 yang nantinya dikenakan pada subjek wajib pajak dalam negeri. PPh Pasal 26 digunakan untuk memotong PPh dari objek PPh 26 yang dikenakan pada subjek atau wajib pajak luar negeri atau warga negara asing selain bentuk usaha tetap. Nah, warga negara asing di sini adalah orang yang tinggal atau berniat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun. Artinya status pajak orang asing ini menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Karena jadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka penghasilan yang diperolehnya merupakan objek PPh Pasal 21, kecuali terdapat tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda yang menyebutkan batasan 183 hari tidak berlaku tapi diatur tersendiri. Ya, pokoknya kita jadi kembali lagi ya, apapun nantinya kita akan gunakan tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Lalu siapa sajakah subjek pajak yang bebas PPh Pasal 2623? Subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang tidak termasuk dalam pengenaan tarif PPh 23 atau besaran PPh 2326. Ya, tadi kita juga sudah lihat ya sedikit. Satu, ada kantor perwakilan negara asing. Dua adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Orang yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan di luar pekerjaannya. Ya, jadi kalau misalnya dia udah jadi pejabat perwakilan diplomatik, tapi ternyata dia punya penghasilan lain ya, misalnya dia jual beli tanah atau dia ternyata suka jual beli apartemen, tambah lagi dia juga melakukan penjualan-penjualan barang-barang yang dianggap misalnya benda-benda mulia dan lain sebagainya. Nah, itu karena dia dianggap menerima penghasilan di luar pekerjaannya. Jadi dia tuh kalau di Indonesia ya benar-benar sebagai pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat, seperti itu. Lalu yang bebas PPh Pasal 26 berikutnya adalah organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia jadi anggota organisasi tersebut. Contohnya kayak apa, Pak? Misalnya PBB, ASEAN, ya. Dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain memberikan pinjaman pada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota, ya. Jadinya selain memberikan pinjaman pada pemerintah yang nantinya dananya ini berasal dari iuran para anggota. Kemudian pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut bukan warga negara Indonesia. Ya, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk peroleh penghasilan dari Indonesia. Lalu apa sih objek PPh Pasal 23 terbaru dan PPh Pasal 26? Ya, teman-teman kan ingin tahu juga ya, tadi kan kita belum bahas banyak. Nah, ada beberapa perbedaan yang menjadi objek pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 ini. Ya, setidaknya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 garing PMK 03 2015, itu ada penambahan objek PPh 23 terbaru untuk jenis jasa lainnya.
Ya, ada objek PPh pasal 23 dalam PMK nomor 141 2015 tentang jenis jasa lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C. Angka 2, Undang-Undang nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Nah, disebutkan nih, objek PPh pasal 23 jasa lainnya, satu ada penilai atau appraisal, ya. Menilai apa, Pak? Menilai melakukan revaluasi aktiva tetap, ya, misalnya seperti itu. Lalu ada aktuaris, akuntansi pembukuan, dan atestasi laporan keuangan yang berkaitan dengan audit. Selanjutnya adalah hukum, arsitektur, perencanaan kota, dan arsitektur lanskap. Perancang atau desain, pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi atau migas, kecuali yang dilakukan oleh badan atau bentuk usaha tetap. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi, penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Lalu ada penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, ya, saya juga pernah kasih contoh itu, ada penebangan hutan atau HPH, pengolahan limbah industri, penyediaan tenaga kerja dan atau tenaga ahli atau outsourcing services, perantara dan atau keagenan, bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, ya, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan clearing penjaminan efek Indonesia. Lalu ada kustodian penyimpanan penitipan kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ada pengisian suara atau dubbing dan atau sulih suara, mixing film, pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan, pembuatan dan atau pengelolaan website, internet termasuk sambungannya, penyimpanan, pengolahan, dan atau penyaluran data, informasi, dan atau program, instalasi pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon air gas AC, dan atau TV kabel. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kalau dia adalah wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin, ya, dia punya surat izin usaha jasa konstruksi, dia nggak dipotong PPh 23, tapi dipotong apa, Pak? Dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Lalu ada perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air gas, AC, dan atau TV kabel. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Perawatan kendaraan dan atau transportasi darat, jasa maklon ya. Saya pernah kasih contoh juga ya, jasa maklon itu berkaitan dengan apa? Misalnya Budi Dharma meminta salah satu perusahaan konveksi membuatkan jaket alma mater Budi Dharma. Warnanya seperti apa, bahannya seperti apa, modelnya bagaimana, dan semua bahan juga diberikan oleh Budi Dharma. Ya, itu namanya jasa maklon. Kita minta dia membuatkan sesuatu sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Itu kena PPh pasal 23. Lalu ada penyelidikan dan keamanan, penyelenggara kegiatan atau event organizer, penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi dan atau jasa perikanan, pembasmian hama, ya, pesting control. Lalu ada kebersihan atau cleaning service, sedot septic tank, pemeliharaan kolam, catering atau tata boga, freight forwarding. Ya, ini pernah ada yang bertanya juga tentang freight forwarding, logistik, pengurusan dokumen, pengepakan, loading dan unloading,
Laboratorium dan atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis. Ya, banyak sekali nih ya. Jadi PMK 141 2015 itu membuat, banyak sekali ya definisi belanja jasa ya, versinya PMK 141 2015 ya, dengan, fokus kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lalu ada pengelolaan parkir, penyondiran tanah, penyiapan dan atau pengolahan lahan, pembibitan dan atau penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, permanenan, pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan atau perhutanan, dekorasi, pencetakan atau penerbitan, penerjemahan, pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang PPH. Pelayanan pelabuhan, pengangkutan melalui jalur pipa, pengelolaan penitipan anak, pelatihan dan atau kursus, pengiriman dan pengisian uang KTM, wah luar biasa ya, sertifikasi, survei, tester, dan jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ya. Lalu waktu pemotongan dilakukan tuh kapan, Pak? Ya, untuk waktu pemotongan dilakukan, PPh Pasal 23 ini dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas transaksi yang meliputi transaksi dividen, transaksi royalti, transaksi atas bunga, transaksi atas penghargaan, transaksi dari sewa, ya, transaksi dari penghasilan lain terkait penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan maupun jasa. Ya, transaksi-transaksi itu dipotong oleh pemungut pajak. Baru deh kita masuk nih pembahasan kita yang sebenarnya, objek PPh pasal 26. Ya, untuk objek PPh pasal 26 bila teman-teman lihat, objek atau penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 diantaranya adalah dividen, ya. Kemudian ada bunga termasuk diskonto dan imbalan. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, imbalan dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang. Objek yang tidak dikenakan pemotongan besaran PPh 23 atau tarif PPh 2326. Ya pun demikian, juga ada objek yang dikecualikan atau tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 maupun PPh pasal 26. Ya, ini beruntung banget ya, nggak dikenakan 23 maupun 26. Nah, pemotongan PPh 23 dikecualikan atas penghasilan-penghasilan berikut ini. Penghasilan yang dibayar atau berutang kepada bank. Kenapa Pak nggak dipotong kalau ke bank? Ya karena dari bank udah kena biaya sendiri, ya kan? Udah ada pemotongan yang lainnya oleh bank. Dia udah ngasih lagi ada bunganya ya kan? Lalu ada biaya administrasi segala, ada pajak atas bunga dan lain sebagainya kan? Lalu sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ya, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, di mana pada saat pertama kali dia sewa, setelah selesai bukan disewa tapi dijual kepada si penyewa, ya kan? Seperti itu. Itu namanya sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal, pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Ya, jadinya berkaitan dengan hal tersebut ini dikecualikan dari PPh pasal 23. Jadi dividen ya syarat yang pertama ya. Jadi dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri
koperasi, BUMN-BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat, pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Ya, jadi bagi perseroan terbatas tersebut, BUMN BUMD ini kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah yang disetor. Lalu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Lalu ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Jadi kalau SHU juga tidak termasuk ya dalam PPh, pemotongan PPh pasal 23. Lalu ada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Lalu siapa aja nih Pak pemotong PPh 2326? Nah itu diatur kembali lagi di dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 83 tentang PPh. Nah, pemotong atau pembuat bukti potong PPh 23 atau yang membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 ini adalah satu, pemotong PPh 23 bentuk badan. Ya, pemotong PPh pasal 23 bentuk badan terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, untuk pemotongan PPh 23 oleh orang pribadi ya, WP orang pribadi dalam negeri hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Harus ada surat keputusan penunjukan atau SKP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Namun tidak ada format baku yang tersedia. Ya, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris. Pejabat pembuat akta tanah, kecuali pejabat pembuat akta tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Ya, jadi itu pemotong PPh pasal 23 orang pribadi, yang mana tetap harus ada surat keputusan penunjukannya. Ya, tadi kita sudah lihat ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, dan pejabat pembuat akta tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Lalu ada orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, atau orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Ya, dia tidak dikenakan PPh pasal 23. Kok bisa apa nggak dikenain PPh 23? Karena dia udah dikenain PPh yang lain kalau orang pribadi tersebut menyelenggarakan pembukuan. Kalau nggak dia dipotong PPh 21 atas penghasilan dia peroleh. Kalau misalnya dia orang pribadi tapi ternyata dia punya usaha kecil dan menengah, dia bisa kena PP 46 ya, yang berubah menjadi PP 23. Sekarang menjadi 0,5%. Lalu pemotong atau pembuat bukti potong PPh pasal 26, semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada WP luar negeri wajib memotong pajak. Ya, wajib memotong PPh pasal 26 atas transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PPh pasal 26 ini. Ya, jadi semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga dividen, royalti, ini wajib memotong PPh pasal 26 atas transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PPh pasal 26 ini. Lalu berapakah besaran PPh 23 terbaru dan tarif PPh pasal 26? Tarif PPh pasal 2326 ini dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan. Nah, ketentuan tarif PPh 2326 ini diatur dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Besar tarif PPh 23 ya, besar tarif PPh pasal 23 ditetapkan sebesar 15%
dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Ya, jadi 15% untuk dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Lalu 2% dari DPP untuk objek pajak lainnya. 100% atau 2 kali lipat tarif standar PPh 23 jika tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Pengenaan tarif PP 23 atau besaran PP 23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tidak mempunyai NPWP ini maka besar tarifnya menjadi ya, jadi besaran PP 23 mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tidak memiliki NPWP ya, maka dari itu mendingan punya NPWP. Besar tarifnya menjadi 30% ya, tadi kan 15% untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, penghargaan. Jadi dikalikan 2, 2 kali lipat. 2 dikali 15% adalah 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Lalu 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya. Kan tarif PPh 23 itu kan 2%. Kalau nggak punya NPWP ya 2% kali 2 kali lipat, berarti 4%. Nah, jumlah transaksi yang akan dikenakan tarif PPh yang naik 2 kali lipat ini adalah jumlah bruto sebelum pajak pertambahan nilai ya, atau dasar pengenaan pajak kalau kita biasa sebut. Nah, pengertian jumlah bruto ya adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Ya, jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan. Baru kita masuk ke bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap kita skip ya, karena kita sudah membahas tentang bentuk usaha tetap. Lalu jumlah bruto tidak berlaku atas apa saja nih? Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering. Ya, jadi bila kita lihat untuk jumlah bruto tidak berlaku atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering. Lalu penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenakan pajak yang bersifat final. Kalau udah dikenakan pajak bersifat final berarti nggak berlaku ya jumlah bruto tersebut. Lalu pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Dan hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan upah atau honorarium. Nah, pembayaran kepada penyedia jasa, ya bila teman-teman lihat di sana, pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material. Bahkan kita perlu tahu ya, kalau misalnya pembelian adanya pengadaan pengadaan barang, kita kan pasti nggak hitung tuh PPh-nya. Kita kan memotong PPh itu karena jasanya aja, bukan karena barangnya. Kalau barangnya melekat melekat pajak pertambahan nilai kan pasti kan. Tapi kalau misalnya dalam satu invoice, dalam satu faktur pembelian ada pengadaan barang sekian, jasa sekian. Nah, berarti kita potong PPh 23 atau 26 dari jasa tersebut kan. Kalau di-split, kalau nggak di-split ya salah sendiri, kalau nggak dia-split ya kita potong aja semuanya sekalian. Ya, jadi seperti itu. Lalu pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga, hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis. Lalu ada pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran. Ya, karena ada nih ya yang mana melakukan hal demikian. Jadi dia pakai reimbursement atau penggantian berkaitan dengan jasanya. Ini biasanya dilibatkan pada apa, Pak? Terlibat pada perusahaan-perusahaan seperti jasa freight forwarding. Ya, kalau jasa-jasa freight forwarding ini tentunya dia akan melakukan hal tersebut ya.
dia melakukan reimbursement atau penggantian tadi. Selanjutnya, tarif khusus PPh Pasal 23 ya, besaran PP 23 khusus pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus. Apa sajakah itu ya? Yakni satu, 25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan ya. Ini pajak atas hadiah atau undian. 25% nih sifatnya final nih kalau ini. Lalu 20% dari dasar pengenaan pajak jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat dan bukan termasuk WUT internasional. Ya, jadi ini kembali lagi pada tenaga ahli atau tenaga asing. Dikenakan 20% dari dasar pengenaan pajak. Lalu 15% dari dasar pengenaan pajak jika penerima adalah sebuah organisasi termasuk bentuk usaha tetap. Lalu ada hadiah lainnya dan penghargaan termasuk penghargaan karir dan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh 21. Lalu besaran tarif PPh pasal 26, tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Tetapi jika mengikuti perjanjian pajak atau tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda, maka tarif dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pengenaan tarif PPh pasal 26 ini juga didasarkan dari dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto penghasilan. Dan besar tarif PPh pasal 26 ditetapkan sebesar atau sebagai berikut. Tarif PPh pasal 26 sebesar 20% final dari jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, insentif terkait jaminan pembayaran pinjaman, royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait penggunaan aset atau harta. Kemudian imbalan atau insentif terkait jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung lainnya. Lalu ada perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Tarif PPh pasal 26 sebesar 20% final dari perkiraan penghasilan neto. Kalau tadi kita bahas bruto ya, ini adalah neto. Nah, ini dikenakan atas apa saja? Penghasilan dari laba bersih atau pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dengan nilai lebih dari 10 juta rupiah. Ya, penghasilan dari laba bersih atas pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dengan nilai lebih dari 10 juta rupiah untuk setiap jenis transaksi berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil dan motor, kapal pesiar, dan pesawat terbang ringan. Ya, penghasilan dari laba bersih atas pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. Lalu besarnya perkiraan penghasilan neto ini untuk penjualan harta dengan jumlah persentase sebesar 25% dari harga jual. Nah, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri. Nah, besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah 0%. Ya, jadinya besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah 0% dari jumlah premi yang dibayarkan. Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Kemudian 5% dari jumlah premi yang dibayarkan atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia pada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang. Baru yang poin berikutnya adalah pengalihan atau penjualan saham. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini 25% dari harga jual. Nah, tarif PPh pasal 26 sebesar 20% dari laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan ini adalah antara perusahaan media
atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau BUT didirikan di Indonesia. Nah, tarif PPh pasal 26 sebesar 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia. Nah, tarif PPh pasal 26 dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia ini adalah yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu BUT di Indonesia. Nah, pengenaan tarif ini dikecualikan atas penghasilan tersebut jika penghasilan itu ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat, ada 4 syarat ya. Kita juga sudah membahasnya kemarin, berarti saya skip untuk penjelasan ini. Karena kita langsung lanjut ke penjelasan tarif PPh pasal 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20%. Nah, tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak atau tax treaty dengan Indonesia yang dikenal sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, aturan penggunaan PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 dari uraian di atas, maka PPh 2326 digunakan untuk pemungutan pajak penghasilan yang menjadi subjek dan objek PPh 2326 sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang PPh. Nah, ketika melakukan transaksi yang menjadi objek PPh 2326, maka pemotong atau pemungut PPh ini harus membuat bukti pemotongan. Nah, bukti pemotongan tersebut diserahkan pada pihak atau subjek yang telah dipungut PPh 2326, serta digunakan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT masa PPh 2326 oleh pihak atau subjek pemotong, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Ya, jadi bukti pemotongan tersebut diserahkan kepada pihak atau subjek yang telah dipungut PPh 2326. Nah, berikut ini perhitungan PPh 2326 ya. Ketentuan dan tata cara perhitungan PPh 2326 diatur dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Nah, berikut adalah contoh perhitungan. Contoh perhitungan PPh 23 atas dividen. Pada 17 Juli 20, PT Triple A membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Triple D sebesar 200 juta rupiah yang melakukan penyertaan modal. Karena tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 untuk dividen adalah 15%, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. PPh 23 sama dengan 15% dikali dengan pembayaran dividen 200 juta rupiah, yaitu sama dengan 30 juta rupiah. Nah, saat terutangnya, akhir bulan dilakukannya pembayaran, yakni pada tanggal 31 Juli. Ya, pada akhir bulan dilakukan pembayaran, berarti pada tanggal 31 Juli. Nah, saat penyetoran dilakukan paling lambat adalah tanggal 17 Agustus 2020. Ya, pada tanggal 17 Agustus 2020. Untuk dividen ya. Di akhir bulan dilakukan pembayaran, yakni 31 Juli 2020, saat penyetorannya dilakukan paling lambat 17 Agustus 2020. Nah, dari ilustrasi di atas, PT Triple A ternyata telah membagikan dividen kepada 5 perusahaan pemegang saham perusahaan Triple A ini. Dan PT Triple A memiliki NPWP dengan nomor berikut. 1 bla bla bla. Maka PT Triple A memotong PPh 23 atas dividen yang dibayarkan kepada masing-masing pemegang saham sebagai berikut ya. Persentasenya 30%, dividennya 600 juta. PT Triple C 24%, 480 juta dividen, lalu PT Triple D adalah 10%, 200 juta, PT Triple E BUMN 7%, 140 juta, dan PT Triple F 5% dividen 100 juta rupiah. Nah, catatannya PT Triple B tidak termasuk kategori PPh 23 karena persentase penyertaan modalnya lebih dari 25%. Ya. Karena dia lebih dari 25%, tidak termasuk objek PPh 23. Nah, PT Triple E
Bukan merupakan objek PP23 karena merupakan badan usaha milik negara yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, daftar pemegang saham PTA yang dipungut PPh23 ada atas dividen adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah 15% dikali dengan dividen PT Triple C 480 juta ya. Silakan teman-teman hitung benar nggak tuh angkanya? 15% kali 480 juta, 7, gede banget tuh, 7.200.000.000. Itu 7.200.000 maksudnya ya. Lalu PT Triple D 10% dikali dengan 200 juta. Itu sama dengan 30 juta. Lalu PT Triple F 5% dikali 100 juta, 15% kali 100 juta, 15 juta. Untuk contoh penghitungan PPh pasal 26, silakan teman-teman lihat. Perhitungan didasarkan pada pengenaan pajaknya. Berikut beberapa contoh penghitungan PPh pasal 26. Ya, untuk jenis-jenis objek pajaknya. Contoh yang pertama, perhitungan PPh 26 atas hadiah. Pak Kelik, seorang atlet dari Malaysia. Ia mengikuti lomba lari maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan hadiah uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Karena hadiah yang diterima itu merupakan objek PPh pasal 26 dengan tarif 20%, berikut perhitungannya. Ya, PPh pasal 26 20%. Ya, 200 juta dikali dengan 20%. Tarif PPh pasal 26. Diperoleh angkanya 40 juta. Dengan demikian, dari lomba maraton yang ia ikuti, Pak Klik akan menerima hadiah berupa uang tunai sebesar 160 juta rupiah saja, karena sudah dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%. Ya, 20% dikali dengan 200 juta. Itu perolehnya adalah 40 juta. Lalu untuk contoh penghitungan PPh pasal 26 atas premi asuransi, PT Triple A mewakili perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT Triple B. PT Triple B adalah perusahaan asuransi di luar negeri. PT Triple A membayar jumlah premi asuransi pada 2020 sebesar 3 miliar rupiah. Maka PPh 26 PT Triple A dari premi asuransi tersebut sebesar, ya, rumusnya PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto kali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Nah, besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah 50% dari jumlah premi yang dibayarkan. Ya, jadi besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan tersebut pada perusahaan asuransi luar negeri adalah 50% dikali jumlah premi yang dibayarkan. Berarti 50% dikali dengan 3 miliar rupiah ya, itu maksud saya kok 3 juta tulisannya. Ini 50% dikali dengan 3 miliar rupiah sama dengan 1,5 M. Ya, baru dari 1,5 M itu kan perkiraan penghasilan netonya, 1,5 M. Dikali dengan 20% tarif untuk menghitung PPh 26 atas premi asuransi. Sehingga 20% dikali 1,5 M mendapat hasilnya adalah 300 juta rupiah. Nah, jika PTA mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Triple C dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 3 miliar. Kemudian PT Asuransi Triple C ini mengikutkan atau reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri tersebut, yakni PT Triple B. Ya, bila kita lihat di sini ya. Jadi si PT Triple A ini mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi C, dengan membayar jumlah premi yang sama. Tapi si PT Asuransi C, Triple C ini mengikuti atau mengikutkan atau reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi luar negeri tersebut, yakni PT Triple B dengan membayar premi asuransi sebesar 1,5 M.
Maka ketentuan PPh Pasal 26 atas premi reasuransi ini adalah tarif PPh Pasal 26 atas premi reasuransi 20%. Premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayarkan. Nah, perkiraan penghasilan netonya 10% dikali dengan 1,5 M. Ya, itu untuk perkiraan penghasilan neto. Ya, karena dari situ kita bisa lihat ya, premi reasuransi baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayarkan. Makanya 10% dikali dengan 1,5 M sama dengan 150 juta. Baru dari sana 150 juta dikali dengan 20% dapatlah 30. Nah, untuk contoh penghitungan PPh Pasal 26 atas gaji orang pribadi, Charles adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Dia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT Triple A. Charles sudah tinggal di Indonesia selama 183 hari. Charles sudah punya istri dan punya satu orang anak. Pada Juli 2020, Charles memperoleh gaji sebesar 20.000 dolar sebulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah 14.500 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan PPh Pasal 26 atas gaji Charles adalah sebagai berikut. Ya, tarif PPh Pasal 26 adalah 20%. Nah, kita akan hitung penghasilan bruto dari gaji sebulan Charles dulu ya. Nah, ini kita konversikan 20.000 US dollar gaji sebulan Charles dikali dengan kurs yang berlaku pada saat itu pada bulan tersebut 14.500. Kurang lebih gaji sebulannya adalah 290 juta rupiah. Lalu PPh Pasal 26-nya atas gaji Rp290 juta dikali 20% sama dengan 58 juta. Sehingga Charles akan menerima gaji sebesar Rp290 juta dikurangi 58 juta yaitu Rp232 juta. Jelas ya teman-teman ya. Lalu contoh perhitungan PP 26 atas pendapatan perusahaan asing atau BUT. PT Triple A memiliki penghasilan kena pajak BUT di Indonesia pada 2020 sebesar 20 M. PPh yang harus dibayarkan PT Triple A sebesar 25% kali 20 M. Ini kurang 30 ya. Sama dengan 5 M. Nah, sehingga penghasilan BUT PT Triple A adalah setelah kena pajak menjadi sebesar 20 M, ya besarnya ini, dikurangi dengan 5 M sama dengan 15 M. Maka PPh pasal 26 yang dikenakan PT Triple A itu 20% dikali dengan 15 M. Ya, 20% dikali dengan 15 M, diperoleh hasilnya adalah 3. Nah, jika penghasilan setelah pajak sebesar, ya penghasilan kena pajak sebesar 15 M, 20 M, kayak pasal 26 yang terutang. Ini dong 5 M dong. Kan PP yang harus dibayarkan sebesar 5 M, berarti 20 M dikurangi 5 M adalah 15 M dong. Ini bukan 15 juta tapi 15 M. Jika penghasilan setelah pajak sebesar 15 M ini ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Tapi kalau 15 M ini nggak ditanamkan kembali, ya tinggal kita kenakan lagi 20%. Jadi double dia kenainnya ya, 20%. Seperti itu. Lalu contoh penghitungan PPh 26 di bawah tax treaty. Ya. Ini banyak contoh bagus sekali ya buat pencerahan bagi kita semua. Robert adalah seorang warga negara asing asal Kanada. Ia memiliki saham PT Triple A di Indonesia sebesar 30%. Tahun 2020, Robert menjual seluruh sahamnya senilai 20 miliar kepada Charles yang merupakan warga negara Inggris. Ya, diasumsikan ketiga negara, Indonesia, Kanada, Inggris tidak termasuk dalam hubungan P3B atau Perjanjian Tax Treaty. Dengan demikian, penghitungan PPh pasal 26 atas transaksi tersebut, ya, penghasilan bruto dikali dengan perkiraan penghasilan neto dikali dengan tarif PPh 26.
Ya, tarif PPh Pasal 26 sebagaimana yang kita ketahui adalah 20%. Dan perkiraan penghasilan neto PPh Pasal 26 adalah 25%. 25% kali 20M dapat 5M. Lalu PPh 26 atas transaksi penjualan sahamnya 5M ya, dikali dengan hasil yang ini nih, perkiraan penghasilan neto. 5M dikali dengan 20%, diperoleh angkanya adalah 1M. Ya, jadi kita perlu dapetin dulu nih perkiraan penghasilan netonya ya, 25% kali 20M dapat 5M. Sehingga PPh pasal 26 tinggal kita kalikan tarif 20% kali 5M adalah 1.000.000. Sementara itu, apabila asal negara wajib pajak dan pemotong PPh pasal 26 tersebut merupakan negara yang mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia, maka tidak akan dikenakan PPh pasal 26 atau dalam perjanjian P3B tersebut disebutkan ada ketentuan besar tarif tertentu, yakni mulai 0% hingga 20. Ya, jelas ya teman-teman ya dari kasus-kasusnya sangat memberikan pencerahan bagi kita semua. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Nah, tata cara penerbitan dipotong PPh pasal 2326 diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 04 2017 dengan ketentuan sebagai berikut. Standarisasi penomoran bukti potong PPh 2326 yang wajib diketahui, ada nomor bukti potong terdiri dari 10 digit, yakni 2 digit pertama adalah kode bukti pemotongan yang diatur sebagai berikut. 3.1 adalah kode untuk pemotongan PPh 23 kertas hard copy. 3.2 adalah kode untuk bukti potong PPh 26 kertas. 3.3 adalah kode untuk bukti potong PPh 23 elektronik. 3.4 adalah kode untuk bukti potong PPh pasal 26 elektronik. Kemudian 8 digit berikutnya merupakan nomor urut dengan ketentuan nomor urut diberikan secara berurutan. Penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik. Nomor urut bukti potong pada aplikasi elektronik bukti potong 2326 di-generate oleh sistem. Nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan. Dan nomor tidak tersentralisasi atau nomor dibuat untuk masing-masing pemotong pajak. Lalu mencantumkan NPWP atau nomor induk pendudukan jika tidak memiliki NPWP. Mencantumkan nomor dan tanggal ke surat keterangan bebas yang saya bilang SKB ya. Surat keterangan bebas PPh 23, PPh 22, ya ada namanya SKB. Lalu mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili ya atau SKD dan menandatangani bukti pemotongan. Nah, dalam penggunaan aplikasi elektronik bukti potong, maka berupa tanda tangan elektronik yang melekat pada sertifikat elektronik atau digital certificate. Dan satu bukti pemotongan untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Jadi dia nggak bisa terbagi-bagi dengan wajib pajak lain, atau kode untuk objek pajak yang berbeda, atau beda masa pajak itu pasti nggak bisa. Tadi saya sempat menyebutkan tentang bukti potong unifikasi itu sebenarnya apa sih, Pak? Nah, berkaitan dengan apa itu SPT masa PPh unifikasi, ya jadi pelaporan SPT PPh 2326 ini harus menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Nanti kita akan bahas dalam satu pertemuan khusus. Nah, PPh 2326 saat pemotongan berdasarkan undang-undang dilakukan pada akhir bulan ya. Seperti tadi contoh yang di atas. Tapi biasanya saya kalau transaksinya bulan ini, biasanya tanggal 10 bulan berikutnya baru melakukan pembayaran dan melaporkan di tanggal 20. Nah, pemotongan PP 2326 berdasarkan Undang-Undang PPh dilakukan pada akhir bulan. Pada saat dibayarkannya penghasilan, saat disediakan untuk dibayarkannya penghasilan atau jatuh temponya, pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
Lalu PPh pasal 2326 saat terutang berdasarkan Undang-Undang PPh, saat terutangnya PPh pasal 2326 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan seperti dividen dan jatuh tempo seperti bunga dan sewa. Saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur seperti royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lain. Baru kita membuat bukti pemotongan PPh 23. Jadi bukti potong PPh 2326 itu dia melekat pada SPT induk ya. Jadi dalam SPT induk itu ada daftar bukti potongnya, ada bukti potongnya sendiri. Jelas ya teman-teman ya. Jadi sebagai tanda bahwa PPh pasal 2326 telah dipotong, pihak pemotong itu harus memberikan bukti potong rangkap ke-1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut. Lalu bukti potong rangkap 2 digunakan untuk melakukan pelaporan SPT masa PPh 2326 di elektronik bukti potong unifikasi. Lalu pembayaran PPh pasal 2326, di mana pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi, ya di anjungan tunai mandiri, teller bank, atau di kantor pos yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Dan untuk bisa melakukan pembayaran pajak harus membuat ID billing terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus menggunakan e-billing pajak. Dan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang PPh 2326. Dan untuk pelaporan PPh 2326 itu dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh 23 ya secara elektronik dan melaporkan SPT masa 2326 di fitur e-Bupot Unifikasi. Ya, untuk jatuh tempo pelaporannya adalah tanggal 20 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan PPh 2326. Jelas ya teman-teman ya. Tadi saya juga sudah menjelaskan. Nah, di sini ya wajib elektronik bukti potong mulai Oktober 2020 seperti diketahui ya, baik WP pengusaha kena pajak maupun non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti potong PPh 2326 wajib membuat atau menggunakan e-bukti potong mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020 dan seterusnya. Dan wajib e-Bupot ini bagi WP pengusaha kena pajak maupun yang non pengusaha kena pajak. Dan diatur dalam Keputusan Dirjen Nomor Kep 368 PJ 2020 tentang penetapan pemotong PPh 2326 yang diharuskan membuat bukti potong dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh 2326 berdasarkan Per 04 PJ 2017. Ya, itu. Kurang lebih penjelasan berkaitan dengan PPh pasal 26 yang saya ambil dari website klikpajak.id ya. Ini luar biasa sekali ya, sangat menjelaskan atau memberikan pencerahan bagi kita sekalian. Oke, teman-teman, untuk perkuliahan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19. Tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih dan selamat malam semuanya.